Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Rio Wijaya, di sebuah kisah misteri. Terima kasih untuk sahabat yang telah mengklik video ini. Terima kasih untuk sahabat yang telah memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat boleh mengklik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, dan jangan lupa bagikan video sebuah kisah misteri ke akun sosial media sahabat-sahabat semua. Sahabat boleh follow akun Instagram saya di rio.j91. Ikutin juga akun TikTok kami di sebuah kisah misteri official. Untuk sahabat yang punya cerita misteri ingin dibagikan, sahabat boleh tuliskan cerita lalu kirimkan ke alamat email sebuahkisahmisteri@gmail.com. Insya Allah nanti kisah yang sahabat kirimkan akan saya bawakan di video sebuah kisah misteri selanjutnya. Untuk sahabat yang ingin membagikan pengalaman misteri secara langsung, ingin podcast, boleh sahabat datang ke studio sebuah kisah misteri, hubungi nomor WhatsApp admin yang ada di bawah ini. Nanti kita janjian biar bisa podcast bareng di sini di segmen Sahabat Misteri. Dan di video kali ini saya mendapatkan sebuah kisah kiriman dari seorang sahabat misteri yang menceritakan perjalanan dua orang sopir truk tersesat masuk ke dalam alam gaib di lintas Sumatera dalam perjalanan menuju kota Aceh. Penasaran dengan kisah yang akan saya ceritakan? Simak hanya di sebuah kisah misteri. Untuk sahabat, PO t-shirt sebuah kisah misteri masih kita buka. Slotnya masih ada namun sudah terbatas. Ayo, untuk sahabat yang mau ikutan PO bisa WA ke nomor yang ada di bawah ini. Desain t-shirt sebuah kisah misteri kita angkat tema pocong muji. T-shirt bisa pilih mau lengan panjang, mau lengan pendek, bebas di order. Nah, buruan WA ke nomor admin yang ada di bawah ini, jangan sampai kehabisan. Gasken! Kisah ini merupakan kisah kiriman dari seorang sahabat yang mana pilihan saya untuk mengangkat kisah ini pertama karena ceritanya sangatlah menarik sekali, dan yang kedua, latar tempat kejadian dalam kisah ini ada di daerah Jambi, tepatnya perbatasan antara Merangin menuju ke arah Kerinci. Yang mana kisah ini merupakan sebuah kisah misteri yang dialami oleh Fahmi dan Adi. Mereka berdua adalah sopir truk yang sudah sangat berpengalaman sekali. Belasan tahun mereka sudah mengaspal, mengantarkan barang-barang ke daerah-daerah yang ada di Indonesia. Perjalanan mereka sangat luar biasa sekali. Hampir setiap provinsi dan kabupaten yang ada di Indonesia ini sudah pernah mereka sambangi. Dari perjalanan panjang tersebut, mereka memiliki cerita-cerita yang sangat menarik sekali. Salah satunya adalah kisah ini. Sebuah kisah perjalanan Fahmi dan Adi dari Jakarta menuju ke daerah Melabu, Provinsi Aceh. Fahmi dan Adi
Mereka dua sekawan yang berasal dari daerah Bengkulu, yang mana awalnya Adi adalah keneknya Fahmi yang bertugas menggantikan Fahmi ketika di perjalanan. Fahmi sudah terlalu kelelahan, Fahmi merasa sangat mengantuk sekali. Disinilah tugas si Adi dibutuhkan. Adi menggantikan Fahmi untuk mengendarai truk tersebut agar perjalanan mereka tidak terhambat. Seiring dengan berjalannya waktu, Fahmi di sini banyak mempercayai Adi untuk menggantikan posisinya nyopir ketika Fahmi ini sedang mengantuk, dan Fahmi pun banyak mengajarkan si Adi ini gimana cara mengendarai mobil truk besar agar bisa selalu melaju di jalur yang benar, tidak membahayakan pengguna jalan yang lain. Dari situ akhirnya Adi menjadi lihai mengendarai truk tersebut. Yang mana pada akhirnya Adi pun di sini diangkat oleh bos pemilik perusahaan menjadi sopir utama. Mereka berdua sering mendapatkan job untuk keluar provinsi. Mereka sering melakukan perjalanan menuju ke Kalimantan, Sulawesi, bahkan sampai ke wilayah Papua. Tugas mereka adalah membawa barang-barang dari pabrik, barang-barang yang dipesan oleh konsumen-konsumen yang ada di berbagai daerah. Mereka di sini mengendarai truk yang cukup besar dengan muatan yang sangat penuh sekali. Ketika truk yang mereka kendarai sampai ke daerah yang dituju, barang-barang tersebut langsung dibongkar dan mereka harus segera putar kepala kembali ke Jakarta untuk kembali menerima job selanjutnya. Begitulah yang mereka lakukan selama beberapa tahun belakangan ini. Mereka bawa barang itu dengan truk masing-masing karena posisinya sekarang Adi bukan kernet dari Fahmi lagi. Sudah dipercaya jadi sopir utama. Mereka sama-sama dipercaya untuk bawa truk masing-masing. Kurang lebih 3 tahun lah mereka ini jalan sendiri-sendiri jadi sopir utama. Jadi di truk yang dikendarai Fahmi, kernetnya baru, dan di truk yang dikendarai sama Adi, Adi juga bawa kernet yang baru. Kurang lebih sekitar 3 tahun lah mereka jalan masing-masing. Namun pada akhirnya Fahmi dan Adi memutuskan untuk kembali bergabung, kembali sama-sama. Posisinya biarlah Adi jadi kernet atau jadi sopir cadangan si Fahmi, karena mereka selama 3 tahun belakangan ini sering mengeluh lah kalau ketemu. Mereka mengeluhkan kernet yang mereka bawa ini tidak ada yang cocok, tidak ada yang pas lah. Jadi mereka memutuskan, daripada di jalan aku ngegerutu terus, perasaan nggak enak, dongkol dengan kernet yang nggak sesuai. Mereka memutuskan lebih baik yaudah kita jalan sama-sama aja lagi. Mereka pun di sini sepakat. Akhirnya mereka kembali di satu truk untuk melakukan perjalanan keliling Indonesia. Dan setelah mereka kembali bergabung untuk sama-sama di satu truk, mereka mendapatkan tugas dari bosnya, yang mana di suatu malam Adi dan Fahmi di sini kembali mendapatkan tugas untuk membawa barang dari Jakarta menuju ke daerah Melabu, Provinsi Aceh. Mereka akan kembali ngaspal berdua sama-sama untuk melintasi lintas Sumatera. Mereka pun memulai perjalanan itu di Senin pagi, dan menurut prediksi hitung-hitungan Fahmi dan Adi, perjalanan akan mereka tempuh kurang lebih sekitar 8 hari. Perjalanan yang cukup panjang. Lintas Sumatera merupakan jalur yang sudah tidak asing lagi dilalui oleh Fahmi dan Adi, yang mana notabene Fahmi dan Adi merupakan anak Sumatera juga yang berasal dari daerah Bengkulu. Di lintas Sumatera mereka sudah hafal titik-titik rawan itu ada di mana, jalur-jalur angker itu ada di mana. Mereka sudah tidak was-was lagi untuk melintasi lintas Sumatera dengan membawa truk yang penuh dengan muatan. Mungkin kalau untuk sopir-sopir yang baru ngaspal di lintas Sumatera, mereka pasti akan was-was dengan keselamatan barang-barang yang mereka bawa dan keselamatan diri mereka. Bukan sebuah rahasia lagi kalau di lintas Sumatera ini merupakan jalur yang cukup rawan untuk sopir-sopir yang membawa barang muatan seperti yang dibawa oleh Adi dan Fahmi. Di beberapa titik
ini banyak sekali ya titik-titik yang rawan karena masih banyak bajing loncat yang siap mengintai untuk merampas barang-barang yang dibawa oleh sopir-sopir dan bajing-bajing loncat ini. Tidak segan-segan untuk melukai sopir kalau mereka melakukan perlawanan. Di sini mereka mengatakan titik awal yang cukup rawan mulai memasuki wilayah Lampung, yaitu di daerah Tiu, Gunung Menanti, dan Tulang Bawang. Sedangkan di wilayah Palembang, titik-titik rawan ini berada di wilayah Ogan Ilir dan Kertapati. Sedangkan di Provinsi Jambi, tempat yang paling angker dan tempat yang paling rawan itu di daerah Renggiling, Mandiangin, Sarolangun. Itu tadi daerah-daerah yang paling rawan ketika dilalui pada malam hari. Karena di daerah-daerah tersebut dikenal bajing-bajing loncatnya, bandit-banditnya, begal-begalnya ini sangat sadis sekali. Bahkan sudah banyak sopir yang melintas di wilayah tersebut meninggal dunia, korban dari kekejaman mereka. Fahmi dan Adi pun di sini pernah hampir menjadi sasaran dari keganasan begal-begal yang ada di daerah Renggiling. Pada saat itu, di malam hari, mereka berdua berangkat dari Palembang menuju Kerinci. Saat mereka memasuki wilayah Renggiling, Mandiangin, Sarolangun, di sini jalan yang ada di sana sangatlah parah sekali, rusak parah. Karena mobil angkutan batubara yang setiap hari ratusan unit melintasi jalan tersebut menyebabkan kerusakan di aspal, berlubang, jalan bergelombang. Dengan kondisi jalan yang rusak, ditambah lagi pada malam itu ketika Fahmi dan Adi lewat di daerah Renggiling tersebut, hujan turun sangat lebat sekali membasahi bumi, menyebabkan jalan itu terlihat datar aja lah. Karena lubang-lubang itu ditutup oleh air hujan yang tergenang, mereka pun di sini tidak dapat memacu mobil truk yang mereka kendarai untuk melewati daerah Renggiling dengan kecepatan tinggi. Mereka di sini harus berlahan ya melewati jalan tersebut, mengelaki lubang-lubang yang sudah digenangi oleh air hujan. Truk tersebut pun berjalan sangat lamban sekali. Melewati jalan tersebut, mereka di sini dikagetkan dengan kemunculan sebuah sepeda motor ereking yang tiba-tiba ada di samping truk mereka. Motor ereking tersebut dikendarai oleh dua orang pria dengan menggunakan penutup wajah. Kedua pria tersebut berteriak memaksa Fahmi untuk menghentikan truk yang dikendarainya. Terlihat dua orang pria yang mengendarai motor ereking tersebut membawa senjata tajam. Fahmi melihat kalau mereka membawa sebilah golok dan busur panah. Berkali-kali kedua pria tersebut berteriak memaksa Fahmi untuk menghentikan truk yang dikendarainya. Namun di sini Fahmi tidak mendengarkan, dia tidak mau nurutin. Jadi di jalan yang hancur tersebut, di bawah hujan yang cukup deras, Fahmi di sini mencoba untuk memacu kendaraan truk yang dibawanya agak sedikit cepat. Karena melihat kalau Fahmi ini tidak menuruti permintaan mereka untuk berhenti. Pria yang duduk di boncengan motor ereking tersebut seketika mengeluarkan busur panah, menarik panah tersebut ke arah Fahmi. Fahmi yang menyadari hal tersebut di sini langsung menekan pedal gas. Dia tidak peduli jalan hancur itu diterabas sama si Fahmi. Namun upaya Fahmi untuk bisa meloloskan diri dari kejaran begal tersebut di sini sia-sia, karena motor ereking yang dikendarai oleh begal tersebut memiliki kecepatan yang sangat tinggi sekali, bisa mengimbangi kecepatan truk yang dikendarai oleh Fahmi. Tiba-tiba di sini begal tersebut sudah ada lagi di samping Fahmi, memukul-mukul kaca Fahmi dengan sebilah golok, memberikan isyarat berhenti, berhenti. Tapi Fahmi di sini tidak mendengarkan, dia terus fokus mengendarai truknya sampai di mana. Fahmi di sini merasa kalau keselamatannya ini sudah terancam. Begal yang sudah mengeluarkan golok, Fahmi pun di sini berpikir cepat untuk menyelamatkan diri. Truk yang dikendarai Fahmi langsung diarahkan ke arah kanan, mepet motor yang ada di sebelah kanan, motor yang dikendarai begal, dengan harapan kalau dipepet terus begal ini bisa jatuh. Tapi di sini terlihat kalau begal tersebut sudah berpengalaman,
Ketika dipepet, begal tersebut di sini malah memacu kendaraannya melewati truk yang dikendarai Fahmi dengan kecepatan tinggi. Seketika motor ereking tersebut hilang dalam gelap malam, cuman terdengar suaranya saja. Fahmi pun di sini berpikir kalau begal itu sudah menyerah, meninggalkan mereka, tapi ketenangan Fahmi dan Adi di malam itu ketika melewati wilayah Renggiling ini cuman 3 menit tenangnya. Setelah mobil tersebut melewati jalan yang hancur, ya, jalan yang berlubang, sudah masuk di jalan aspal yang cukup bagus, Fahmi dan Adi di sini dikejutkan di tengah jalan. Kok tiba-tiba ada balok yang melintang, seakan-akan ya jalan itu ditutup. Mereka pun di sini kembali was-was. Mereka pun di sini kembali mengkhawatirkan keselamatan diri mereka. Dari kejauhan sudah terlihat balok kayu seukuran paha sudah melintang di tengah jalan. Di sisi kiri jalan dan di sisi kanan jalan terlihat ada kurang lebih sekitar 10 orang pria berdiri di sana dengan membawa senjata tajam. Dari kejauhan, begal-begal tersebut sudah memberikan isyarat. Mereka mengacungkan senjata tajamnya ke arah truk yang dikendarai oleh Fahmi. Jarak dari begal-begal tersebut ya, memalang jalan dengan balok kayu itu kurang lebih sekitar 40 meter lah posisinya dari truk yang sedang berjalan ini. Fahmi pun di sini panik. Dia berpikir kalau aku berhenti, ini pasti aku mati. Lantas di sini Fahmi pun nekat untuk memijak pedal gas sedalam-dalamnya. Suara truk tersebut pun mengaum. Kecepatan truk tersebut pun seketika langsung melesat dengan kecepatan tinggi, membuat begal-begal yang ingin menghentikan laju truk tersebut ini kocar-kacir. Hampir saja semuanya ditabrak oleh Fahmi. Kayu balok yang seukuran paha yang melintang di tengah jalan itu dibabat, dihajar lurus sama truk yang dikendarai Fahmi. Alhamdulillah. Dengan apa yang dilakukan Fahmi, begal-begal tersebut kocar-kacir, pontang-panting, ada yang teriak kesakitan, mungkin ada yang keserempet atau yang ketabrak. Fahmi tidak memperdulikan keselamatan mereka, yang penting aku selamat. Itulah pengalaman Fahmi bertemu dengan perampok di daerah Renggiling, Mandiangin, Sarolangun. Kembali ke cerita perjalanan Fahmi dan Adi dari Jakarta menuju ke Aceh. Perjalanan mereka sudah mereka tempuh selama 5 hari. Saat itu, posisi mereka berada di wilayah Provinsi Jambi. Tepatnya, mereka baru saja melewati Bangko untuk menuju ke arah Kerinci. Waktu sudah menunjukkan di jam setengah 12 malam. Truk mereka masih mengaum di jalan aspal dengan kecepatan 40-60 km per jam. Pada malam itu, yang menjadi sopir adalah Adi. Karena Fahmi sudah lelah, Fahmi memutuskan untuk tidur di bangku sebelah dengan kain sarung yang menutupi tubuh, kain sarung yang selalu dibawa oleh Fahmi. Di malam itu seperti biasa, jalan yang menghubungkan Bangko menuju ke Kerinci merupakan jalur yang cukup sepi. Bukan cukup sepi lagi, tapi memang jalur yang sangat sepi sekali. Apalagi di jam setengah 12 malam. Sudah jarang mobil yang melintas di jalur tersebut. Semakin jauh mereka meninggalkan daerah Bangko menuju ke Kerinci, semakin larut malam menjemput, semakin mencekam jalur yang mereka lalui. Dengan suasana yang mencekam ketika mereka melewati jalur tersebut. Mereka di sini tidak bisa memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi karena jalur yang mereka lewati merupakan jalur yang cukup rawan kecelakaan, jalur yang cukup ganas. Mereka harus berhati-hati di gelapnya malam ketika melintasi jalur tersebut karena di sisi kiri jalan itu adalah jurang yang cukup dalam. Lengah sedikit saja, meleng sedikit saja, mereka di sini bisa masuk ke dalam jurang tersebut. Truk beroda 10 yang mereka kendarai bisa-bisa terjun bebas ke dasar jurang. Sekitar setengah jam mereka sudah meninggalkan daerah Bangko. Mereka pun tiba
di daerah perbatasan. Wilayah perbatasan tersebut ditandai dengan adanya sebuah jembatan yang menghubungkan daerah Merangin dan Kerinci. Jembatan tersebut memiliki dua bagian. Adi pun di sini mengambil bagian sisi sebelah kiri. Setelah keluar dari jembatan tersebut, jalan sedikit menanjak dan berbelok ke arah kiri. Di tanjakan tersebutlah seringkali terjadi kecelakaan karena tanjakannya tidak terlalu tinggi dengan arah belokan ke kiri yang cukup patah. Banyak truk yang tergelincir ketika melewati jalur tersebut. Alhamdulillah, pada malam itu Adi perlahan nanjak naik ke atas dan membelokkan truk beroda 10 tersebut dengan pelan dan dapat melewati jalur tersebut. Hujan gerimis mengiringi perjalanan mereka pada malam itu. Kabut malam pun di sini semakin tebal, menyelimuti jalan dan perbukitan yang ada di wilayah tersebut, membuat suasana di perjalanan semakin terasa mencekam. Malam semakin larut, jam sudah menunjukkan pukul 1. Adi di sini mengendarai truk tersebut seorang diri karena Fahmi masih tertidur pulas di bangku sebelah kiri. Setelah melewati jalan yang berliku bak ular, Adi di sini melihat dari kejauhan ada warung nasi yang masih buka. Samar-samar terlihat dari kejauhan. Warung nasi tersebut bangunannya sangatlah megah sekali. Seakan-akan warung nasi tersebut bangunannya itu baru selesai dibangun. Bangunan yang mewah ditambah lagi dengan aksen ukiran yang membuat bangunan tersebut atau warung tersebut terlihat semakin mewah. Lampu neon menerangi bagian luar dan bagian dalam warung tersebut. Warung yang berada di tepi jalan ini memiliki lahan parkir yang sangat luas sekali dari penglihatan Adi. Mungkin kalau truk yang seperti truk yang dikendarai Adi, truk beroda 10 ini bisa berjejer sekitar 20 truk, itu pasti masih muat di lahan parkiran warung tersebut. Ketika Adi semakin dekat dengan posisi warung yang dilihatnya itu, dia melihat di parkiran ini tidak ada mobil yang terparkir sama sekali. Tapi ketika dilihat dengan seksama oleh Adi, di dalam warung tersebut ini ramai. Ramai pengunjung ada di dalam tengah menyantap makanan di malam itu. Adi yang melihat ramainya pengunjung yang ada di dalam warung tersebut tengah menyantap makanan di warung tersebut, perutnya pun di sini terasa keroncongan. Perutnya terasa lapar. Adi pun di sini segera memarkirkan truknya di lahan parkir di depan warung tersebut. Adi pun memarkirkan truknya di bagian paling pojok di halaman parkiran tersebut. Adi di sini selesai markirin mobil, dia langsung bergegas turun dari truknya. Adi di sini bergegas menuju ke toilet yang ada di sana. Karena perutnya ini mules, jadi dia mau buang hajat. Setelah buang hajat baru Adi masuk ke dalam warung tersebut untuk memesan makanan. Karena si Adi ini terburu-buru keluar dari truk. Setelah truknya terparkir, Adi pun di sini lupa untuk membangunkan sahabatnya Fahmi yang masih tertidur pulas di bangku sebelah kiri. Dan ketika si Adi ini turun dari truk, si Fahmi masih berada di dalam truk. Disinilah kejadian misteri terjadi. Adi yang melihat kalau itu adalah warung makan yang besar. Ya, dengan ornamen ukiran, warung tersebut terlihat sangat mewah sekali. Ditambah lagi dengan pijar lampu neon di bagian luar dan di bagian dalam, itu menerangi seluruh bagian dari warung tersebut. Di dalam juga ramai. Pengunjung ramai tengah menikmati makanan yang dijual di warung tersebut. Dan ketika si Adi berada di dalam WC, dia merasa kalau WC yang ada di warung tersebut ya bagus gitu. Tidak ada yang aneh, tidak ada yang janggal. Adi pun masuk ke dalam WC, beliau pun di sini buang hajat. Nah, di dalam truk, menurut pengakuan cerita apa yang dirasakan oleh Fahmi, Fahmi di sini terbangun dari tidurnya. Dia kaget, loh, kemana si Adi? Melihatlah si Fahmi ini ke sekitar. Kaget si Fahmi, loh, kok truk diparkir di pinggir jurang kayak gini? Kemana tuh bocah? Ketika Fahmi ini turun dari truknya,
Fahmi buka pintu, dia mau turun ke bawah. Alangkah di sini si Fahmi terkejut. Dia sempat mengucap, astagfirullahaladzim. Ini sejengkal aja lagi. Mobil ini maju, positif. Bisa dipastikan kalau truk ini bakal masuk ke dalam jurang. Karena posisinya itu sudah berada di bibir jurang. Sejengkal aja. Sejengkal lagi maju, truk itu pasti masuk ke dalam jurang yang dalam di lokasi tersebut. Fahmi di sini terkejut, geleng-geleng kepala. Dia di sini mencari di mana keberadaan Adi. Fahmi yang menyadari kalau posisi parkir truk ini sudah berada di bibir jurang. Fahmi pun di sini tidak jadi turun ke bawah. Dia di sini kembali naik. Dia beralih ke kursi sopir. Truk itu dinyalakan. Fahmi pun di sini memindahkan posisi truk tersebut menjauh dari bibir jurang. Setelah Fahmi memarkirkan posisi truk tersebut dengan aman, barulah di sini Fahmi keluar untuk mencari di mana keberadaan Adi. Fahmi yang bingung, mesti nyari si Adi ini kemana. Lantas beliau di sini berdirilah di depan truknya. Fahmi di sini berteriak memanggil nama Adi. Di, kamu di mana? Kamu kemana? Nah, di satu sisi, Adi yang baru selesai buang hajat yang posisinya masih berada di dalam toilet. Adi pun di sini sempat kaget ketika mendengar suara mesin mobil yang menyala. Adi di sini mengingat kalau ketika dia turun dari mobil, itu kontaknya sudah dimatikan, mesinnya sudah dimatikan. Loh, kok tiba-tiba nyala sendiri? Dan tak lama kemudian terdengar suara Fahmi yang menyeru nama Adi. Adi yang mendengar suara Fahmi yang menyerukan namanya. Lantas dia berpikir, oh iya, kan ada Fahmi di dalam. Mungkin Fahmi yang nyalain mesin mobilnya. Lantas Adi pun di sini bergegas keluar dari toilet, menyambangi Fahmi yang berdiri di depan truk. Adi yang berjalan tergesa-gesa, yang dia merasa kalau dia baru keluar dari toilet, di sini berteriak untuk menyauti seruan dari si Fahmi. Ya Mi, tunggu bentar. Aku baru keluar dari toilet nih. Ketika mereka berdua sudah bertemu, Fahmi di sini lantas bertanya sama si Adi, "Kamu dari mana, Di? Kok tiba-tiba ngilang kayak gitu?" Adi mengatakan, "Ya sorry, perutku mules. Aku barusan dari toilet." Fahmi yang mendengar kalau Adi dari toilet, dia pun di sini bingung, kaget dan bertanya sama si Adi, "Toilet mana? Di mana ada toilet? Kamu mabuk ya?" Adi yang mendengar ucapan Fahmi di sini mengira kalau Fahmi ini tengah bercanda. Lalu di sini Adi mengajak Fahmi untuk makan. "Mi, makan yuk. Aku udah lapar." "Yaudah, aku juga lapar," Fahmi bilang. Nah, kalau mau makan, sekitar 2 kilo ke depan lagi, itu baru ada rumah makan di sana. Kita makan di sana. Seraya di sini Fahmi sambil berjalan naik ke atas truknya. Lalu Adi di sini kembali memanggil Fahmi. "Mi, ngapain jauh-jauh ke sana 2 kilo lagi? Jauh tahu. Di sini aja. Rumah makannya bagus kok. Rumah makannya besar. Pasti enak masakan di sini. Kita makan di sini saja." Itu yang dikatakan Adi kepada Fahmi. Mendengar perkataan Adi barusan, Fahmi yang sudah berada di dalam truk sontak di sini langsung turun dari truk, mendatangi si Adi, karena Fahmi ini sadar pasti bocah ini mengalami kejadian yang tidak beres nih. Ya, dideketin lah si Adi ini. Fahmi nanya pelan-pelan, "Di sini di mana? Kamu mau makan apa di sini?" Dengan yakin, Adi di sini menjawab, "Ya, di belakang tuh. Lihat di belakang, rumah makan besar." Sambil si Adi ini membalikan badannya ke arah belakang. Dan dari penglihatan si Adi yang mencoba meyakinkan Fahmi kalau di belakangnya itu ada rumah makan yang besar, ketika Adi membalikan badannya, apa yang dilihat Adi ini cukup menyenangkan. Yang dilihat Adi di hadapannya itu adalah semak belukar. Adi melongok memperhatikan sekitar dengan wajah yang masih belum percaya. Seraya Adi mengatakan kepada Fahmi, "Mi, kemana? Rumah makan yang besar tadi kemana? Kok tiba-tiba hilang? Lenyap bagaikan ditelan bumi." Adi masih tidak habis pikir dengan apa yang dilihatnya. Dia yakin sekali kalau tadi dia melihat di belakangnya itu adalah rumah makan yang besar, mewah, dengan ornamen ukiran. Loh, kok sekarang tiba-tiba bisa hilang?
Mulai di sini, di otaknya timbul pertanyaan-pertanyaan yang membuat Adi di sini sedikit shock. Seakan-akan Adi ini belum percaya dengan apa yang dilihatnya. Adi di sini meninggalkan Fahmi, berlari ke arah WC yang dirasa si Adi itu WC yang bagus. Dia bergegas ke sana. Sesampainya di titik tempat si Adi buang hajat, Adi di sini menemukan fakta yang lebih mencengangkan lagi. Bangunan WC yang dimasuki Adi, dia buang hajat di sana, itu bukan bangunan WC, melainkan cuman sebatang kayu yang ada di tepi jurang. Pas sekali. Batang kayu itu berada di tepi jurang. Nah, dalam posisi batang kayu rebah, si Adi ini jongkok di sana. Yang dirasakan Adi kalau batang kayu itu adalah kloset. Disitulah si Adi buang hajat. Yang dirasakan Adi kalau itu adalah WC yang mewah. Adi di sini geleng-geleng kepala. Wah, nggak mungkin ini semua terjadi. Fahmi yang melihat kondisi Adi yang semakin tidak karuan, beliau di sini cepat menarik Adi karena posisi Adi ini pas di pinggir jurang. Ditariklah si Adi ini naik kembali ke atas truknya. Fahmi yang bawa mobil, mereka segera meninggalkan tempat tersebut tanpa Fahmi menceritakan apa yang sebenarnya terjadi sama si Adi. Karena Adi di sini masih campur aduk lah. Pertanyaan di dalam dirinya itu masih berkecamuk dengan apa yang barusan terjadi. Fahmi mengendarai truknya meninggalkan lokasi tersebut untuk menuju ke rumah makan yang beliau katakan tadi. 2 kilo dari titik ini itu ada rumah makan. Tibalah mereka di rumah makan tersebut. Si Adi di sini diajak turun, tapi Adi tidak mau turun. Dia masih parno, takutnya rumah makan yang ada di hadapan kita itu sama kayak tadi, tepian jurang, semak belukar. Fahmi pun di sini mencoba untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi sama si Adi. Fahmi mengatakan, ya udah istighfar, banyak-banyak istighfar kamu. Kamu sadar ndak kalau kamu itu baru saja masuk ke alam jin? Apa yang kamu lihat itu sebenarnya tidak nyata ada di dunia ini, tapi mungkin itu ada di alam gaib. Bersyukur kamu kamu bisa keluar dari alam gaib tersebut. Kebanyakan orang yang sudah masuk ke alam gaib dapat melihat keindahan, dapat melihat kemegahan yang ada di sana. Mereka tidak dapat keluar dari alam tersebut. Setelah mereka cukup istirahat di warung makan yang ada di sana, 2 kilo dari jarak tempat kejadian yang mengerikan di alam Adi, mereka makan, ngopi. Setelah cukup istirahat, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Kendali sopir ini kembali disetirin atau dibawa truk tersebut sama si Fahmi. Alhamdulillah, mereka dapat selamat sampai ke daerah tujuan, sampai ke Aceh. Setelah dari Aceh, mereka kembali melakukan perjalanan menuju ke Jakarta. Di perjalanan melewati wilayah Merangin Bangko. Di sini terlihat wajah Adi itu pucat terus. Dia seakan-akan masih kepikiran lah dengan peristiwa yang terjadi pada malam itu. Dan alhamdulillah perjalanan pulang dapat mereka lalui dengan selamat sampai ke Jakarta tanpa kurang satu apapun. Nah, itulah kisah perjalanan Fahmi dan Adi melewati wilayah Jambi, Provinsi Jambi, melewati perbatasan Merangin menuju ke arah Kerinci. Yang mana di sini saya tertarik membawakan kisah ini karena ada yang sedikit ingin saya jelaskan kepada sahabat-sahabat. Lokasi tempat kejadian yang dialami oleh Adi atau peristiwa yang dialami oleh Adi ini memang tidak terlalu menyeramkan sebenarnya kalau kita dengar dari cerita ini, tapi lebih dari menyeramkan, sebenarnya itu sudah dialami oleh Adi. Benar apa yang dikatakan oleh Fahmi. Bersyukur Adi itu bisa selamat keluar dari alam gaib tersebut. Karena wilayah tersebutlah perbatasan Merangin dengan Kerinci. Itu disinyalir, dipercaya itu sudah masuk ke wilayah Mentawa. Desa gaib alam Mentawa. Di lokasi tempat si Adi mengalami kejadian tersebut pernah di kisaran tahun 2004 atau 2005, saya lupa.
salah satu sales mobil yang ada di Jambi, ya, ini mengantarkan unit mobil pas sekali di titik itu, lewat dari jembatan, itu ada tanjakan ke atas, turun ke bawah. Nah, menurut cerita dari si sales mobil ini, itu ada sebuah rumah yang sangat besar sekali, rumah yang sangat mewah sekali, dan di sekitaran rumah tersebut, itu adalah permukiman yang sangat padat sekali. Ceritanya seperti ini. Dia ini habis ngampas mobil dari Jambi, bawa mobil ke Kerinci. Ya, ada yang beli mobil lah ke Kerinci. Jadi, melewati jalan tersebut, pas pergi, dia tidak terlalu memperhatikan. Ya, jalan kiri kanan tuh tidak terlalu memperhatikan. Nah, pas pulang lah. Jadi, pas pulang, dia melewati jalan tersebut, pas di posisi yang dikatakan si Adi ada rumah makan. Dia berhenti di situ. Di rumah makan itu dia berhenti. Berhenti, parkirin mobilnya. Dengan temannya satu lagi, mereka berdua, makanlah di sana. Makan, enak, istirahat, pesan kopi, yo mereka ngerokok. Nggak lama mereka santai-santai, mereka ini disamperin sepasang suami istri. Dua orang sales ini mereka mengenakan pakaian kerja. Jadi ada lambang mobilnya lah. Jadi ketika orang melihat pasti tahu, wah ini sales mobil nih. Nah, ketika mereka sedang santai, disamperin lah sama sepasang suami istri. Nanya sepasang suami istri ini, "Dek, kamu sales mobil ya?" "Iya bu, pak. Mobil apa?" Nah, dijelasin lah sama si sales ini. "Ya, kami kerja di perusahaan ini. Ya, mobil terbaru ini." Dijelasin lah pokoknya di prospek, dan akhirnya sepasang suami istri ini mengajak kedua sales ini ngobrol di rumah. Ya, kita ngobrol di rumah aja lah. Bahkan makanan yang mereka makan di warung tersebut dibayar sama sepasang suami istri ini. Mereka mengatakan rumah saya itu dekat situ tuh, dekat tikungan itu. Nah, mereka ke rumah sepasang suami istri ini jalan kaki. Mobilnya tetap diparkirkan di depan rumah makan tersebut. Mereka jalan kaki. Ada pintu gerbang yang terbuat dari besi. Pintu gerbang yang besar itu dibuka. Mereka masuk. Rumahnya sangat megah sekali, sangat mewah sekali. Dijelasin lah, "Bapak Ibu mau ngambil mobil apa? Nih, mobil terbaru keluaran dari dealer kami. Ini harganya sekian." Nah, sepasang suami istri ini mengatakan, "Bisa enggak kamu antarkan 2 unit? Nanti pembayarannya cash saya bayar di sini." Otomatis ya, enggak mau lah orang dealer ini main janji-janji seperti itu tanpa adanya DP atau tanda jadi. Baiklah, dikasih sama sepasang suami istri ini duit 20 juta untuk tanda jadi. Sisanya nanti. Setibanya di sini akan dibayar cash, kontan tunai. Setelah menerima 20 juta sebagai tanda jadi, mereka pun di sini senang hati. Yes, laku lagi 2 unit. Nah, mereka berpamitan dan berjanji sama sepasang suami istri ini, insya Allah besok kalau ndak lusa, 2 unit mobil pesanan Bapak Ibu akan segera kami antarkan ke sini. Ya udah, pulang hati-hati. Kalian pulang jauh, hati-hati. Yang mana pada saat mereka pamitan, ini sudah masuk di jam 9 malam. Mereka berhenti di warung makan tersebut, ini menjelang maghrib. Nah, di jam 9 malam lewat, mereka pun keluar dari rumah besar tersebut, kembali ke warung makan, naik ke atas mobil, mereka langsung tancap gas lah menuju ke Jambi. Duit 20 juta itu dibawa, diserahkan lah sama orang dealer besoknya. Proses semuanya dilakukan, 2 unit mobil pesanan itu pun dibawa ke tempat yang dituju. Rumah sepasang suami istri, rumah besar di dekat warung makan tersebut. Setibanya di sana, apa yang mereka lihat ini tidak masuk akal. Rumah makan itu tidak ada, rumah besar itu tidak ada. Duit 20 juta yang dititipkan sepasang suami istri itu tiba-tiba hilang. Yang mana duit itu kan sudah diserahkan ke kantor. Orang kantor di sini heboh kehilangan duit 20 juta. Sedangkan 2 unit mobil ini tidak tahu harus diantarkan kemana. Kedua orang sales tersebut pun terduduk lemah. Mereka di sini bertanya sama warga kampung sekitar karena ya, wilayah itu tidak ada kampung. Itu jurang. Sebelah kanan itu tebing. Mereka mencarilah di mana pemukiman penduduk, ingin menanyakan, benar tidak sih yang kami lihat ini jurang? Jadi rumah yang kami lihat kemarin itu mana? Rumah makan itu mana? Ketika ditanya sama warga setempat mengatakan hal yang kalian alami itu hal yang biasa dialami oleh orang yang lewat di wilayah tersebut. Warga desa yang ada di sana mengatakan kalau kami mendengar cerita seperti yang kalian alami, kami udah tidak heran lagi. Karena disitulah memang tempatnya penduduk yang tak terlihat yang ada di wilayah ini.
bisa kita katakan itu sudah masuk wilayah desa gaib alam Mentawa. Nah, jadi itulah kisah misteri di video kali ini. Untuk sahabat yang punya cerita, boleh kirim ke alamat email sebuahkisahmisteri@gmail.com, atau sahabat yang ingin menceritakan secara langsung, kita bisa podcast di segmen Sahabat Misteri, WA ke nomor yang ada di bawah ini. Mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap dalam penyampaian kisah ini. Saya Rio Wijaya mengucapkan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sebuah Kisah Misteri.